kemudian mengajukan abolisi kepada Presiden Prabowo atau Menteri Hukum atau kepada DPR? Ya, sesungguhnya kami tidak pernah mengajukan dan kami tidak pernah membicarakan tentang abolisi ini. Memang dari awal persidangan, dari awal proses pemeriksaan justru pada waktu penyidikan, kami itu rajin menyurati semua pihak. Kami surati DPR waktu itu, kami suratin semua instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan ini. Ada yang mendapat respon dan ada yang tidak mendapat respon. Tapi bagi kami itu tidak penting. Yang penting bahwa kasus Tom Lembong ini diketahui oleh banyak pihak. Apa masalah yang terjadi, kondisinya, keganjilannya, peristiwanya, semua diketahui oleh publik. Oleh karena itu kami rajin membuat surat kemana-mana waktu itu. Nah, kami baru mengetahuinya ini ketika malam-malam sebelum pemberian abolisi kami dihubungi oleh Wakil Ketua DPR waktu itu. Kebetulan saya yang dihubungin, saya juga jarang berkomunikasi dengan beliau. Saya kenal tapi tidak akrab. Beliau WA mau menelpon waktu itu. Lalu saya jawab, oke silakan. Nggak lama beliau menelpon dan beliau membicarakan bahwa tentang akan ada abolisi ini malam itu. Nah, karena itu waktu itu saya nggak mengikuti perkembangan di media karena lagi di kendaraan, di mobil. Lalu saya tanyakan, ini syaratnya apa untuk supaya dapat abolisi? Dikatakan tidak ada persyaratan. Wah, kalau tidak ada persyaratan ini menarik menurut saya. Karena tadi kalau ditentukan syarat-syaratnya tentunya kan kita sudah berpikir yang lain gitu kan. Tapi karena tidak ada persyaratan, oke kalau gitu saya minta waktu, saya harus mengumpulkan tim dan keluarga untuk membicarakan ini. Itulah waktu itu kami langsung malam itu juga mengadakan rapat, semua tim hukum, kami undang juga sahabat-sahabatnya Pak Tom dan keluarganya beliau. Nah setelah pembicaraan itu, saya juga menugaskan beberapa tim saya untuk membuat riset tentang abolisi ini. Karena kan abolisi ini bukan sesuatu yang umum di kita, walaupun itu diatur oleh undang-undang kita, tapi jarang terjadi. Makanya kita riset benar-benar, tim melakukan riset selama 1 jam itu, dan kita menyimpulkan bahwa tidak ada permasalahan secara prinsip tentang pemberian abolisi ini. Sehingga malam itu juga kita memutuskan kita menerima. Dan selanjutnya saya menyambungkan telepon kembali istrinya Pak Tom dengan Wakil Ketua Komisi 3, Wakil Ketua DPR itu tersebut. Baik, tadi Anda katakan bahwa Anda menyurati berbagai pihak ya, untuk kemudian ingin mendapatkan atensi dari semua pihak terkait kasus yang menjerat Pak Tom Lembong ini. Apakah surat tersebut juga Anda kirimkan kepada Presiden Prabowo, kepada Menteri Hukum juga, atau seperti apa? Iya, kami tembusin semua. Saya ingat dengan dulu guru saya, almarhum Artijo Alkostar, ketika kami masih di LBH Jogja, beliau mengajari kami untuk supaya jangan sungkan-sungkan untuk membuat surat kemana-mana. Walaupun pada zaman itu, kami di LBH Jogja itu ya masih dalam keadaan sulit pada waktu itu untuk pemerintah menanggapi. Tapi dia yang meyakinkan kita bahwa suatu saat pasti akan ada manfaatnya surat-surat tersebut. Nah, oleh karena itulah kita rajin. Makanya kalau KAI mengatakan tidak pernah terima surat dari kita itu juga, akhirnya mereka juga mengakui kita terima surat dari kita kan. Karena kami rajin membuat surat-surat tersebut. Baik, ini berbicara mengenai abolisi yang kemudian